pertengahan ya Bu ya, kurang lebih ya. Jadi kami mohon Bapak Ibu mempersiapkan data simultannya dan data permasalahan kira-kira apa yang ada di lapangan. Perkenalkan, ini rekan dari sebelah kiri kami di BPP Sungai 9, Ibu Yuli dan Ibu Jumita Reza dari Dumai Selatan. Kemudian ada Ibu Tuti dan Pak Sapramwatsa dari Dumai Barat. Kemudian ini ada Ibu Derita dari BPP Menangkap. Kita langsung aja ya Bu Nurtika. Jadi kita masing-masing BPP menayangkan datanya. Kalau data yang dari kabupaten, kebetulan kami sudah dapat dari Bu Ayi ya. Data ini sudah dapat di kami. Artinya kami mau meng-cross-check tentu yang dari BPP. Dari kecamatan ya Pak? Dari kecamatan, benar ya. Mungkin saran ya, kalau bisa kita buka per user BPP aja. BPP ya, tapi ini tetap. Karena mungkin gini ya Bu Ayi ya, mungkin sedikit. Kalau pengalaman dari kabupaten lain, ada kalanya data yang melalui user kabupaten itu berbeda dengan yang di BPP. Ya, barangkali yang perlu kami validasi tentu data yang di BPP. Itu pula tujuan kami mengundang Bapak Ibu admin yang di tingkat BPP. Membacakan data yang ada di BPP kami. Ada dua kecamatan di tempat kami, Dumai Kota dan Dumai Timur. Untuk Kapoktan ada Kapoktan dari BPP Dumai Barat. Untuk kelompok tani itu berjumlah 44. Kan alamat sesuai KTP. Di sini kemarin kami coba menambah, di situ minta alamat sekretariat. Jadi sebenarnya yang mau diisi di alamat itu apakah alamat sesuai KTP atau sekretariat. Kelurahan untuk Bukit Datung itu ada 6 poktan dengan jumlahnya 139 orang. Yang P3K 3 orang, yang THL APBD 2 orang ya, sama POPT 1. Peternakan ini lebih fokus ke teman-teman pendamping peternakan. Mungkin khusus kelompok-kelompok yang peternakan mungkin kami harus memverifikasi ulang lagi Bapak. Kemudian yang kedua di Kecamatan Bukit Kapur itu per tahun 2021 2022 itu ada pemekaran kelurahan Bu. Pemekaran kelurahan dari 5 kelurahan menjadi 7 kelurahan. Kemudian tadi yang masalah lain itu adalah kebocoran dari password atau username yang ada di tempat kami. Ini kan data kita kan link dengan Disdukcapil. Nah, itu kalau masalah alamat itu sesuai dengan KTP. Terkait data simultan, kan sebenarnya data dasar. Namanya data dasar tuh biasanya sifatnya itu kan statis ya. Artinya ada perubahan ketika misalnya ada pergantian. Kalau penyuluh misalnya terkait jabatan atau pangkat yang gitu. Kalau petani mungkin alamat dan sebagainya. Tapi kalau yang sifatnya kegiatan itu kan lebih dinamis. Peternakan di Sumulutan saya sarankan jangan dihapus dulu, karena kami juga masih ada kaitan juga di provinsi. Kemarin kawan-kawan provinsi dinas peternakan dia membutuhkan juga data Sumulutan. Dia ada bantuan sapi. Jadi untuk bantuan sapi dia cross check dulu ke kita, terdaftar atau tidak kelompok tani ini. Nah dia masih nengok daftar Sumulutan kita. Jadi kalau bisa jangan dihapus dulu Pak, tetap itu kita pakai. Kita jangan tinggal diam aja, kita tetap memantau terus. Kan ada grup adminnya kan di tingkat provinsi kan. Nah di situ aja nanti kita pantau berjenjang. Terkait data kelompok tani yang tidak aktif, tentu Bapak Ibu yang di kecamatan apalagi penyuluh kan paham betul terkait itu kan, karena dilihat dari pergerakannya tidak ada sama sekali. Yang pertama mungkin perlu kita pahami bahwa admin simultan itu boleh nggak membubarkan kelompok tani? Nggak boleh kan? Artinya sebenarnya kita bisanya itu push atau mendelete data kelompok tani kan gitu kan. Kalau untuk membubarkan tak boleh kan? Nah terkait ini memang kita harus betul-betul cermat, terutama terkait kelompok-kelompok yang sebelumnya mendapat bantuan. Terkait bantuan untuk kelompok itu kan ada yang masih belum selesai.
Nah itu harus kita betul-betul cermat, baik admin ataupun penyuluhnya dalam menghapus data-data kelompok tani. Kalau misalnya dia tidak aktif, di situ kan ada menu non aktif ya di menu simultannya. Paling tidak dibuatkan aja non aktif. Kalau kita buatkan non aktif, dia masih ada di simultannya kan. Paling tidak historinya masih ada kan gitu kan. Tapi kalau kita hapus sama sekali nanti hilang. Kemudian kalau memang betul-betul itu mau dihapus, tentu kita harus ada administrasi yang lengkap. Yang lengkap itu tentu harus ada berita acara. Minimal berita acaranya itu ditandatangani oleh kepala desa. Sejak tahun 2022, aplikasi simultan kita ini kan sudah dilinkkan ke Dukcapil. Nah, ke Dukcapil. Ketika dia dilinkkan ke Dukcapil, memang banyak permasalahan yang didapati. Bukan hanya kita yang di Dumai, tapi juga di seluruh Indonesia. Ya, hanya ada 5 variabel yang dilinkkan di kita di data simultan. Yang pertama itu terkait nama, kemudian yang kedua NIK, yang ketiga itu tempat lahir, yang keempat tanggal lahir, dan yang terakhir jenis kelamin. Jadi itu sebenarnya. Jadi ketika itu nanti sudah muncul, ya kita segeralah untuk mengupdate-nya. Cuman itu nanti jadi catatan kami di sini, Pak. Kalau misalnya ada data kelompok tani yang sudah ada tapi tidak terinput di simultan. Ya Kak Ija, jadi catatan kami. Pak, satu lagi Pak Samsul, untuk status penyuluh gimana? Aktif semua atau ada yang meninggal barangkali? Masih muda ya. Status penyuluh yang meninggal Kak? Jadi kalau untuk status penyuluh dan kecelakaan itu adminnya aja yang tahu. Nah kami di provinsi aja Bu, itu admin kabupatennya kan Pak Mayus. Iya. Sementara kami butuhkan data, kami tidak boleh tahu passwordnya. Jadi Ya. Pak Mayus langsung yang membuka laptop kita langsung masuk password. Jadi kami tidak boleh tahu. Begitu juga Bapak Ibu, kalau bisa password janganlah sampai tahu yang lain. Nah untuk data kelompok tani itu jumlah desanya 34, kemudian jumlah poktan itu ada 2 yang sedikit koreksi, dari Sungai 9 dari 189 yang kami data sebelumnya itu jadi 190, dan dari BPP Dumai Timur Dumai Kota itu dari 67 jadi 68. Jadi ada koreksi 2 ya. Nah, kemudian untuk jumlah anggota juga ada koreksi, tapi yang untuk Sungai 9 ini mungkin nanti ada perubahan data ya Pak ya, sekarang ya. Oke Bapak Ibu, ada yang perlu dikoreksi lagi? Saya kira cukup ya. Kita tutup, kita mohon Pak Samsul untuk membacakan doa. Mudah-mudahan acara kita hari ini diberkahi oleh Allah. Kami persilakan Pak Samsul. Dalam mengupdate data simultan, dan kepada Ibu Mas Enita beserta Bapak Agus, kami ucapkan terima kasih banyak dan selamat.